Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan jamaah Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan, mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Robbi yang telah banyak memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada siang hari ini kita semua diizinkan dan dimampukan oleh Allah untuk melakukan sholat duhur berjamaah, dan setelah itu kita bisa lanjutkan majelis pada siang hari ini. Insya Allah acara kita ini bisa dimuliakan oleh Allah, gitu ya. Serta tak lupa mungkin sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan kita keteladanan tentang keikhlasan. Pada siang hari ini saya coba mengangkat sedikit masalah tentang ikhlas, gitu ya. Mungkin teman-teman, rekan-rekan sekalian, itu kita sudah banyaklah mendengar tentang musabar, ridho gitu, dan ikhlas, gitu ya. Hari ini saya mencoba untuk sedikit membahas tentang ikhlas. Nah, ikhlas gitu ya, itu mungkin suatu amalia hati gitu ya, yang mungkin derajatnya sangat tinggi gitu. Nah, ikhlas ini kadang-kadang baru kita bisa terlihat itu setelah kita melakukan suatu amal. Sehingga kadang-kadang buat orang yang ikhlas itu adalah mereka kadang-kadang seolah-olah malah seperti tidak pernah melakukan amal, saking ikhlasnya gitu ya. Sehingga kadang-kadang ini adalah sesuatu yang sangat tinggi derajatnya, dan mudah-mudahan kita ini yang sangat luar biasa awam bisa meneladani Rasulullah terhadap masalah keikhlasan ini. Nah, Imam Ghazali itu pernah menyebutkan bahwa hakikat dari yang namanya ikhlas itu adalah kemurnian niat gitu ya, tanpa dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi kalau kita ngomong sholat, ya sholat aja. Kalau kita mau sedekah, sedekah aja. Begitu juga ibadah gitu. Jadi kalau kita mau ibadah, ibadah saja. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang lain di luar itu. Jadi kalau kita ngomong berpikir bahwa kalau kita sholat mudah-mudahan kita dapat surga atau apa. Nah, hilangkan pikiran-pikiran itu. Kita tugasnya hanya bagaimana berikhtiar melakukan sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Insya Allah ini mendapat suatu ganjaran yang Allah berikan rahmatnya kepada kita. Nah, seperti Allah juga berfirman gitu ya pada surat Al-Bayyinah ayat 5 gitu ya. Di mana ayat 5 ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah, ikhlas dengan ikhlas menaatinya gitu, semata-mata karena hanya untuk menjalankan agama dan agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang begitulah itu agama yang dijalankan dengan benar dan lurus gitu. Nah, seyogianya kalau kita merujuk pada surat itu, rasanya kita baru tahu bahwa ikhlas itu memang derajatnya sangat tinggi. Mudah-mudahan di tengah di tengah situasi saat ini itu kita bisa meneladani ini, dan kita bisa paham betul bahwa bagaimana kita ikhlas dalam melakukan sesuatu. Kalau kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, harapannya kita jadi pekerja yang
baik dan produktif gitu ya. Mungkin pedagang juga bisa jadi yang baik dan jujur. Petani juga gitu bisa baik dan bisa menghasilkan hasil yang baik yang kita makan dengan baik. Nah, harapannya bisa seperti itu gitu ya. Nah, satu lagi juga Imam Ghazali juga pernah mengatakan bahwa semua manusia itu akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Kemudian manusia yang berilmu juga akan rusak kecuali manusia yang mengamalkan ilmunya. Kemudian juga sama, semua manusia yang berilmu yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak kecuali adalah orang-orang yang ikhlas. Kemudian juga semua manusia yang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas itu juga masih punya kekhawatiran untuk bisa tergoda untuk hal-hal yang menyebabkan mereka tidak ikhlas dalam menjalankannya gitu ya. Nah, sebenarnya dari ayat itu, sebenarnya dari pernyataan itu kita berpikir bahwa yang namanya ilmu dan amal itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan suatu sifat ikhlas. Nah, makanya introspeksi buat saya juga dan buat teman-teman, marilah kita mencoba untuk meningkatkan keikhlasan kita dalam menjalankan sesuatu gitu ya. Nah, mungkin seperti kalau kita di kantor, bagaimana kita kerja, ekstrimnya itu kita tidak berpikir berapa sih sebenarnya upah yang diberikan kepada kita. Jadi mulai kita datang sampai kita pulang, pikiran kita adalah melakukan untuk suatu kebaikan yang memang kita siapkan yang terbaik untuk Allah gitu ya. Kita tidak berpikir bahwa ini adalah wah karena ada bos saya kerja belum pulang, atau ada pimpinan sehingga saya berpikirnya itu. Coba pelan-pelan coba kita hilangkan, bagaimana kita datang bekerja untuk betul-betul mengeluarkan yang terbaik dari diri kita memang karena Allah gitu ya. Yang kedua mungkin sama yang kalau kita di sehari-hari kita berangkat kantor atau pulang kantor, kita boleh mencoba tiap hari mulai bersedekah gitu ya. Apakah sedekah di sini ataukah berangkat atau pulang setiap hari untuk kita pelan-pelan belajar tentang keikhlasan. Kadang-kadang ada duit nggak ada duit, yang penting coba kita paksakan untuk sedekah. Berapapun kita ambil dari dompet gitu, apakah 50.000, 20.000, 10.000, 1.000. Nah, kalau tiap hari kita lakukan, insya Allah perbuatan ini membuat kita lama-lama itu juga berubah bisa menjadi ikhlas gitu ya. Harapannya kita hanya bisa memohon, mengadu kepada Allah, semoga Allah berikan rahmat hidayahnya, supaya kita juga bisa termotivasi dan bergerak untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan, baik bekerja sehari-hari dan di lingkungan rumahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup majelis ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.